warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Bapak pagi ini bisa menghadiri secara online kegiatan Matsama MTSN 1 Subang. Di kegiatan Matsama MTSN 1 Subang ini, Bapak menjelaskan tentang kurikulum MTSN 1 Subang. Baik anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Nah, mungkin bagi kalian nama kurikulum masih asing terdengar. Tapi sebenarnya di satuan pendidikan atau di setiap sekolah, kurikulum itu adalah ruhnya dari jalannya sebuah sekolah atau madrasah. Nah, kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, yaitu untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, nah di sini pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Jadi kurikulum itu bermaksud agar bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik, yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Nah, ini yang paling penting, berakhlak mulia. Jadi dengan kurikulum sekolah yang disampaikan ke peserta didik, maka salah satu alasannya atau salah satu tujuannya adalah berakhlak mulia. Juga sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu semua adalah yang diharapkan oleh kurikulum terhadap peserta didiknya. Anak-anakku, tadi adalah beberapa tujuan pendidikan yang diharapkan dari adanya pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kurikulum MTSN 1 Subang itu apa sih? Gitu, ya. Sesuai dengan definisi yang disampaikan di awal, bahwa kurikulum MTSN 1 Subang merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di MTSN 1 Subang. Nah, jadi tujuan-tujuan yang ada di MTSN 1 Subang nanti bisa tercapai manakala kurikulum MTSN 1 Subang dapat terlaksana dengan baik. Dalam kurikulum tentu saja ada konten, ada isi, ada materi di dalamnya. Nah, apa saja isi dari kurikulum itu? Secara garis besar, kurikulum memuat 4 isi atau 4 konten. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, muatan kurikulum. Yang keempat, user atau pelaksana kurikulum. Ya. Isi kurikulum yang pertama ada yang disebut dengan visi misi. Ini tentu saja oleh kalian harus diketahui juga, karena kalian belajar kemudian belajar di MTSN 1 Subang, tentu saja harus tahu apa tujuan kalian belajar di MTSN 1 Subang. Nah, tujuan-tujuan itu bisa dilihat dari visi dan misi yang dikembangkan oleh kurikulum MTSN 1 Subang. Visi MTSN 1 Subang adalah terwujudnya madrasah berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berkah. Itu visi MTSN 1 Subang. Kalian harus tahu, karena itulah tujuan atau pandangan utama dari MTSN 1 Subang. Kemudian visi itu yang tadi sudah disampaikan, Bapak ulangi lagi, terwujudnya madrasah berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berkah itu dapat dicapai dengan cara atau dengan mengembangkan misi yang ingin disampaikan. Nah, misi-misi itu antara lain adalah nomor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mewujudkan madrasah yang berilmu, ramah, kreatif, agamis, dan harmonis. Ini adalah akronim dari berkah yang ada di visi. Jadi berkah itu adalah berilmu, ramah, kreatif, agamis, dan harmonis. Kemudian yang ketiga, misinya adalah meningkatkan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
Nah, ini diharapkan peserta didik nantinya kalau sudah belajar dan berkembang di MTSN 1 Subang, maka diharapkan bisa berprestasi bukan hanya di tingkat kabupaten, juga provinsi dan nasional. Misi yang keempat adalah menumbuhkan budaya mandiri, inovatif, dan produktif. Jadi kalian belajar di MTSN 1 Subang itu harus mempunyai karakter yang mandiri, inovatif, dapat mengemukakan ide-ide baru, dan produktif atau menghasilkan. Kemudian yang kelima, misinya adalah meningkatkan pelayanan prima kepada warga madrasah dan masyarakat. Artinya adalah sekolah ini memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal kepada warga masyarakat, kepada orang tua, siswa, dan lain sebagainya. Kemudian misi yang terakhir adalah mewujudkan madrasah yang hijau dan berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Itu misi yang ingin dikembangkan oleh MTSN 1 Subang. Ya, isi yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum adalah yang sangat perlu kalian ketahui. Karena di struktur kurikulum ini adalah berbagai mata pelajaran sekaligus jamnya yang akan berkaitan dengan kalian pada saat belajar di kelas. Nah, ada beberapa mata pelajaran yang disampaikan di MTSN 1 Subang. MTS berbeda dengan SMP. Kalau MTS ada beberapa materi tambahan. Jadi mata pelajarannya lebih banyak daripada SMP. SMP itu kurang lebih ada 11 mata pelajaran. Namun di MTS ini ada pelajaran untuk kelompok A. Nah, kelompok A itu terdiri dari yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pendidikan agama dan budi pekerti ini ada 4 mapel yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis. Nah, mungkin kalian tidak menemukan di SD, tapi kalau di MI pasti ada Al-Quran Hadis. Jadi di MTS kalian kalau tadinya SD, mungkin nanti akan belajar mata pelajaran baru yang disebut dengan Al-Quran Hadis. Kalau di MI mungkin sudah mengenalnya. Kemudian yang kedua ada Akidah Akhlak. Yang ketiga ada Fikih. Kemudian yang keempat ada Sejarah Kebudayaan Islam. Itu adalah 4 mata pelajaran keagamaan yang masuk ke materi pendidikan agama dan budi pekerti. Pelajaran yang kedua ada yang disebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Ini lebih dikenal dengan PKN. Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia, yang keempat ada bahasa Arab, yang kelima ada bahasa Inggris, yang keenam ada matematik, yang ketujuh ada IPA, yang kedelapan ada IPS. Adapun masing-masing jamnya adalah Al-Quran Hadis selama 1 minggu kalian belajar 2 jam. Akidah Akhlak belajar 2 jam dalam 1 minggu. Kemudian Fikih 2 jam, Sejarah Kebudayaan Islam 2 jam. Kemudian PKN ini dalam 1 minggu kalian belajar 3 jam. Kemudian untuk bahasa Indonesia belajar 6 jam, bahasa Arab 3 jam, bahasa Inggris 4 jam, kemudian matematik 5 jam, IPA 5 jam, dan IPS 4 jam. Struktur kurikulum untuk mata pelajaran di kelompok B ini terdiri dari yang pertama seni budaya. Nah, seni budaya kalian belajar 1 minggu itu hanya 1 jam. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau lebih dikenal dengan PJOK. Kalian di sini belajar tentang bagaimana cara berolahraga, mengolah jasmani dan kesehatan. Ini kalian belajar 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga ada prakarya dan kewirausahaan. Ini ada 2 jam dalam 1 minggu. Hanya untuk prakarya dan kewirausahaan ini dipelajari di kelas 7 dan 8. Sementara di kelas 9 prakarya dan kewirausahaan ini diganti dengan TIK atau pelajaran yang berkaitan dengan komputer dan telekomunikasi. Kemudian yang terakhir kelompok B ada yang disebut dengan mulok, pelajaran mulok yaitu bahasa Sunda. Nah, kalian belajar 2 jam dalam 1 minggu. Anak-anakku, isi dari kurikulum MTSN 1 Subang yang keempat adalah muatan kurikulum. Nah, muatan kurikulum sebenarnya banyak. Hanya yang Bapak sampaikan ada 4 secara garis besar. Yang pertama, muatan kurikulum ada yang disebut dengan muatan lokal. Muatan lokal itu sebenarnya tadi sudah disampaikan di paparan sebelumnya, bahwa muatan lokal yang kita sampaikan di MTSN 1 Subang adalah mata pelajaran bahasa Sunda.
Kemudian muatan kurikulum yang kedua ada yang disebut dengan eskul. Nah, eskul ini nanti yang bisa menjadi bahan pembinaan untuk peserta didik di luar mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Eskul ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan untuk mengembangkan potensi dan bakat kalian. Apa saja eskul yang ada di MTSN 1 Subang? Nah, eskul MTSN 1 Subang antara lain adalah yang pertama ada yang disebut dengan eskul UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Kemudian yang kedua ada eskul KSM Matematika. Kemudian ada eskul KSM IPA. Kemudian ada eskul KSM IPS. Kemudian berikutnya ada Marawis dan Hadroh. Itu beberapa eskul. Kemudian ada juga misalnya eskul Qiraat. Qiraat itu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan beberapa eskul lainnya. Eskul itu semuanya ada 18. Dan termasuk ada eskul yang paling baru yang disebut dengan eskul robotik. Dan eskul robotik ini mungkin nanti akan disampaikan pemateri matsama berikutnya. Itu beberapa eskul yang dikembangkan di MTSN 1 Subang. Sebenarnya ada 18 semuanya, mungkin nanti akan kalian ketahui setelah benar-benar masuk ke MTSN 1 Subang. Kemudian yang ketiga, muatan kurikulum itu ada yang disebut dengan KKM. KKM itu artinya adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai minimal dari masing-masing mata pelajaran yang dikembangkan di kelompok A dan B. Nah, nilai minimal itu beda-beda antara kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk kalian kelas 7, nilai minimal untuk semua mata pelajaran kelompok A dan kelompok B itu adalah 71. Di kelas 8, 72, dan kelas 9, 73. Jadi kalau nilainya di bawah itu berarti kalian harus remedial atau nilai di bawah KKM, harus mencapai KKM. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan. Nah, di kurikulum MTSN 1 Subang kalian dituntut untuk menguasai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ada 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Kemudian nanti nilai-nilai yang kalian peroleh di semua materi atau mata pelajaran harus mengandung unsur pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik anak-anakku, demikian materi tentang kurikulum MTSN 1 Subang. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang pembelajaran di MTSN 1 Subang. Demikian yang ingin Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.